Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Alhamdulillah kita masih melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan terkait nazam qawaid fiqhiyah. Kita sekarang masih pada materi sebelumnya, yaitu dengan bunyi nazamnya atau baitnya, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ihi. Kita melanjutkan masih materi sebelumnya ya. Kemarin kita sampai sini. Nah, ini sekarang kita melanjutkan ini. Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika syara'a li'ibadihi al-ijtima'a lil-ibadati fi mawadhi'a. Dan demikian juga ya, Allah mensyariatkan pada hambanya ya, untuk apa? Untuk berkumpul. Dan perkumpulan itu tujuannya adalah untuk ibadah. Dan ini sebagaimana kita tahu, kalau sesuatu itu disyariatkan, ya diperintahkan, maka itu pasti di situ ada maslahatnya. Maslahatnya banyak, ada maslahat yang bisa kita ketahui, ada maslahat yang mungkin kita nggak tahu maknanya gitu ya. Tapi pasti ada maslahatnya gitu ya. Fi mawadhi'a, pada tempat-tempat tertentu, ya, pada beberapa tempat. Ya, perintah untuk berkumpulnya itu ada di beberapa tempat. Seperti apa contohnya berkumpulnya? Di kas-shalawatil khamsi. Ya, seperti yang terjadi di salat 5 waktu. Nah, itu kan terjadi perkumpulan di situ. Itu pasti ada maslahatnya. Wal jumu'ati, dan juga Jumat, salat Jumat. Wal a'yadi, dan juga Id, Idul Adha, Idul Fitri gitu ya. Wa masyairil haji, dan juga di masyairil haji. Itu di mana? Misalnya di Arafah, ya, Muzdalifah, Mina, ataupun Mekah secara umum ya. Itu berkumpul di sana kaum muslimin ketika haji atau umrah juga misalnya. Kan kumpul di Mekah sana kan. Nah, itu pasti ada maslahatnya. Wal ijtima'i li dzikrillahi, ya, dan juga perkumpulan di suatu tempat yang untuk digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmin nafi'i, dan juga perkumpulan untuk menuntut ilmu ya, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Maka di sini ini kan ijtima' nih, ini perkumpulan. Lima fil ijtima'i minal ikhtilatil ladzi yujibu tawadduda wat tawasula. Ya. Sebagaimana ya? Sebagaimana ya, karena di setiap ijtima' atau sebagaimana apa-apa yang ada di perkumpulan tersebut ya. Ya, minal ikhtilati, terdapat perkumpulan atau pertemuan ya di perkumpulan tersebut ya, ijtima' perkumpulan tersebut ada pertemuan ya, saling sapa, saling bertemu satu sama lain. Yang pertemuan tersebut, perkumpulan tersebut yujibut tawadduda, ya, tawadduda, yaitu menumbuhkan ya. Menumbuhkan apa? Rasa kasih sayang. Menumbuhkan apa? Rasa kasih sayang. Wat tawasula, dan saling menyambung silaturahim. Ya, ketika berkumpul tadi ya, lima fil ijtima' ya, dengan atau oleh sebab di perkumpulan tersebut ya, ada apa? Pertemuan. Yang pertemuan tersebut bisa menumbuhkan apa? Rasa kasih sayang, kemudian silaturahimnya menjadi tambah erat ya. Nah, kemudian di sini wazawalit taqatu'i wal ahqadi bainahum, dan juga lima fil ijtima' ya. Ya, ini masih atof ya, ma'tufnya ke sini, ikhtilat. Ya, bukan ke sini. Bukan ya, bukan sini bukan. Tapi di sini wazawalit taqatu'i, di sini, dan juga di dalam ijtima' tersebut ada ya, apa? Ada faedahnya. Yaitu apa faedahnya? Adalah zawal at-taqatu', yaitu hilangnya permusuhan. Ya, permusuhan satu sama lain. Wal ahqadi bainahum, dan juga dalam perkumpulan tersebut ya, menghilangkan rasa dendam di antara mereka, di antara hamba tersebut ya, dan juga hilang rasa hasad begitu ya, ketika berkumpul terus saling bercengkrama gitu ya. Ini masih juga ma'tuf. Wa muraghamati syaitani, dan juga dalam perkumpulan tersebut itu min ya, lima fil ijtima'i min muraghamati syaitan. Nah, ini masih ma'tufnya gini ya bacanya. Ya.
Wa muraqamati syaiton, dan juga dalam perkumpulan tersebut menimbulkan kemurkaannya syaiton. Ya, bisa menimbulkan kemurkaan apa? Syaiton. Ya. Alladzi yakrahu ijtima'ahum 'alal khairi. Yang syaiton itu ya, itu benci, yakrah, benci terhadap perkumpulan kaum muslimin. Perkumpulan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala 'alal khairi, dalam kebaikan. Wa husulit tanafusi, dan juga di dalam ijtima' tersebut husul at-tanafus. Ya, di situ ada terdapat saling berlomba-lomba fil khairi, fil khairati, ya. Ketika berkumpul pasti satu sama lain saling berlomba-lomba untuk kebaikan, ya. Saling sodako misalnya, dan seterusnya. Waqtida'i ba'dihim bi ba'din. Ini juga masih ma'tuf, ya. Lima fil ijtima' min iqtida'i ba'dihim bi ba'din. Ya, kata perkumpulan tersebut menimbulkan apa? Rasa saling apa ini? Saling meneladani, ya. Iktidak, saling meneladani satu sama lain. Oh, ngobrol kemudian jadilah satu sama lain saling meneladani kebaikan yang lainnya. Wa ta'limi ba'dihim ba'dha, dan juga satu sama lain saling mengajarkan. Wa ta'allumi ba'dihim min ba'din, dan juga saling belajar, ya. Nah, wa kadzalika, ini kita baca gimana? Husuli atau husula. Ya, kalau husula ya ada yujibu, enggak, tapi di kita husuli. Husuli dia ma'tuf ke sini. Lima fil ijtima'i min husulil ajril katsiri. Nah, gitu ya. Sebagaimana di dalam perkumpulan tersebut, ya, terdapat apa? Terdapat pahala yang banyak, ya. Kan kalau kumpulan dalam kebaikan tadi, ya. Ya, perkumpulannya kan tadi di salat Jumat, juga salat Id, itu ada apa? Ada pahala di situ. Dapat pahala besar juga, pahala yang agung juga, yang banyak. Alladzi la yahsulu bil infiradi, yang pahala tersebut tidak dapat kita peroleh kalau misalnya kita dalam kesendirian. Ya, salat berjamaah misalnya, itu pahalanya berbeda dengan ketika kita sholat sendirian, gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ada yang batal dan seterusnya. Tapi ini kita mendapat yang bahwasanya berbeda dengan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi, perkumpulan dengan cara berjamaah, ya. Pahalanya itu lebih banyak. Ila ghairi dzalika minal hikam. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya, gitu ya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah. Ya, ini kita baca hikam, ya, hikami, bukan hukum, bukan. Tayyib. Itu jadi tadi kan perintah untuk berkumpul itu mesti ada maslahatnya. Sekarang kita melihat sesuatu yang Allah larang. Wa harrama riba wa sa'iral 'uqudil fasidati. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, atau mengharamkan riba dan juga seluruh akad-akad yang yang batal, ya, akad-akad yang rusak. Akad-akad yang rusak itu contohnya misalnya apa? Ya, contohnya misalnya jual beli sesuatu yang haram misalnya. Ini kan fasad nih, rusak nih. Jual beli sesuatu yang haram. Maka di sini Allah haramkan, karena di situ ada bahaya, di situ ada kemudorotan di situ. Begitupun riba, di sini ada mudorotnya, Allah larang. Lima fiha minaz zulmi wal fasadi, karena di dalam akad tadi, akad-akad yang rusak tadi, ya, begitupun masuknya riba, ya. Riba ini termasuk akad yang rusak juga. Nah, di sini juga, ya, kenapa? Karena di dalam akad-akad tadi itu mengandung kezaliman, ya, dan juga kerusakan. Ya, jadi misalnya zalim, misalnya jual beli barang punya orang. Nah, ini kan zalim, bukan punya dia. Ya, menyebabkan apa? Sesuatu tadi zalim, dan juga al-fasadi, menyebabkan kerusakan. Nah, itu nanti silaturahimnya jadi bahaya, ya, menjadi pertengkaran di situ. Nah, baik, ya, bisa digambarkan atau bisa difahami lah, gitu ya. Sesuatu yang Allah haramkan dalam akad ataupun dalamnya hal yang lainnya, pasti itu mengandung kerusakan, mengandung atau tidak mengandung maslahat, gitu ya. Baik. Waliqtina innasi biha, dan juga menyebabkan orang atau orang menjadi menjadi tamak, ya, menjadi tamak terhadap sesuatu yang haram-haram tadi. Nah, ini kan bahaya. Tambah zalim lagi, tambah dosa nanti kan bahaya. Kemudian wa abahat thayyibati, dan Allah menghalalkan atau membolehkan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik-baik. Minal, nah ini seharusnya ma'akil ya. Nah, ini saya pakai Word jadi agak susah pakai mouse. Wa abahat thayyibati minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakihi.
Dan Allah menghalalkan sesuatu yang baik-baik, baik bentuknya adalah makanan dan juga minuman dan juga pakaian dan juga pernikahan. Pernikahan yang baik Allah halalkan. Seperti pernikahan yang sah, ya. Bukan pernikahan yang haram, bukan pernikahan yang tidak sah gitu ya. Nanti Allah sebutkan. Nanti di sini ada disebutkan oleh penulis. Jadi ada pernikahan yang sah, pernikahan yang baik, ada pernikahan yang enggak baik, ya. Pernikahan yang baik ya tentunya yang Allah kasih syarat-syaratnya, ya. Allah kasih tahu rukun-rukunnya gitu ya lewat penjelasan para ulama gitu kan. Nah, itu nikah yang baik. Ada nikah yang enggak baik, nah nanti disebutkan. Lima fiha min masalihil khalqi, ya. Lima fiha min masalihil khalqi, ya. Sebagaimana di dalam sesuatu yang baik-baik tadi, ya tadi makanan, minuman, pakaian dan nikah tadi, itu ada maslahatan untuk apa? Untuk makhluk, ya. Walihajatin nasi ilaiha, dan juga dalam perkara tadi itu dikarenakan manusia atau orang-orang juga butuh terhadap sesuatu tadi, ya, makanan, minuman. Wali'adamil mafsadati fiha, dan juga tidak ada mafsadat di dalamnya, ya. Kalau baik-baik ya nggak ada mafsadatnya, ya. Kalau Allah baik, menganggap baik, Allah perbolehkan, Allah halalkan, itu pasti nggak ada mafsadatnya. Wa harramal khaba'itha minal ma'akil, ini juga ma'akil lah, ini salahnya. Ma'akil. Minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakih. Dan Allah juga haramkan sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, ya. Dalam apa? Sesuatu yang jeleknya itu baik berupa makanan, minuman, makanan dan juga minuman. Jadi sesuatu yang Allah haramkan dari makanan misalnya apa? Bangkai. Nah, itu ada khabaithnya, ada keburukan di situ. Ada sesuatu yang buruk di situ, sesuatu yang jelek, yang berbahaya. Begitupun minuman yang Allah haramkan misalnya khamr, itu di situ ada sesuatu yang jelek, ya, sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Wal malabis, dan sesuatu yang Allah haramkan dari pakaian. Ya, misalnya dari laki-laki misalnya Allah haramkan pakai sutra misalnya. Kecuali kalau misal darurat kecil aja itu pun. Nah, pasti di situ ada apa namanya? Ada mafsadatnya. Ya, Allah tidak. Wal manakih, dan juga Allah haramkan dari pernikahan-pernikahan yang tidak sah. Misalnya contohnya nikah mut'ah misalnya. Itu kan ada bahayanya di situ. Nikah syigor misalnya. Nikah syigor itu maksudnya saya nikahkan kamu dengan anak saya, tapi kamu nikahkan anak kamu dengan saya. Nah, ini nikah syigor. Ini Allah haramkan karena di situ nanti ada apa namanya? Sesuatu yang tidak baik begitu ya. Sesuatu yang tidak ada mudarat di situ nanti. Kemudian juga nikah sesama saudara kandung. Nah, di sini Allah haramkan. Karena di situ nanti pasti ada mudaratnya. Ya, nikah dengan wanita yang masih masa iddah juga misalnya. Itu Allah nggak boleh. Allah nggak perbolehkan itu. Lagi iddah sama kita dinikahin orang. Misalnya istri orang lain lagi masa iddah kita nikahin. Nah, ini nggak boleh. Haram ya secara ijma. Haram secara ijma, itu nggak boleh. Karena nanti lima fiha minal khubthi, karena sebagaimana di dalamnya ya dalam sesuatu yang buruk-buruk tadi ini, ya, makanan yang buruk, minuman yang Allah haramkan, pakaian yang Allah haramkan, nikah yang Allah haramkan, nikah tadi ya sifat-sifatnya tadi rukunnya nggak terpenuhi misalnya dan seterusnya, maka di sini ya atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi misalnya, sebagaimana di dalamnya terdapat keburukan, ya, keburukan, ya, atau kebahayaan, wal madarat, dan juga sesuatu yang berbahaya, ajilan wa ajilan, baik keburukan dan juga bahaya tersebut terjadi secara langsung ataupun dalam jangka panjang. Allah sudah tahu ya apa yang akan atau maslahat hambanya, dan juga Allah tahu apa yang bahaya bagi hambanya. Fatahrimuha himayatan li'ibadi. Ini kita baca himayatan ya. Sebagai hal kalau ya. Itu apa? Pokoknya dibaca himayatan. Adapun maka pengharamannya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wasiyanatan lahum, dan juga sebagai bentuk apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. La bukhlan alaihim, bukan karena Allah bakhil, bukan. Kenapa sih Allah haramkan nikah dengan saudara kandung? Kenapa Allah haramkan saya pernikahi istri orang yang lagi masa iddah? Bukan berarti Allah bakhil, tapi di situ sebagai bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala biar tidak terjadi apa-apa nantinya ya. Tidak terjadi mudorot gitu ya.
bal rahmatan minhu bihim. Akan tetapi ya bahkan sesuatu yang Allah haramkan tadi itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Fakama anna ata'ahu rahmatun, maka sebagaimana pemberiannya adalah rahmat, kasih sayang, ya bentuk kasih sayang, faman'uhu rahmah. Nah, faman'uhu rahmatun. Maka pencegahannya juga atau pengharamannya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tadi itu merupakan bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nah, ini enggak usah kita baca, ya. Nanti kita baca. Saja wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.